Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada dalam taman-taman surga dan juga mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Para penduduk surga itu nanti akan dipersilahkan masuk. Udkhuluha, silahkan masuk ke sana dengan keselamatan dan rasa aman. 2, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di surga itu kami hilangkan, kami lenyapkan rasa benci, hasad, ketersinggungan kepada orang lain. Itu dilenyapkan. Di surga nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada benci, nggak ada tersinggung, nggak ada sakit hati. Ikhwanan, kenapa? Karena hidup di surga itu ya saling bersaudara. Ala sururin mutaqabilin. Semua orang itu duduk di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Yang ketiga, la yamassuhum fiha nasabun. Mereka yang ada di dalam surga itu tidak mengalami capek. Wa ma hum minha bimukhrajin. Yang keempat, masuk surga itu tidak akan keluar dari sana selama-lamanya. Kenapa ingin masuk surga? Karena di dunia itu kan bertolak belakang dengan 4 hal ini. Yang pertama tadi bisalamin amin. Di dunia itu rasa deg-degan, khawatir dan cemas itu selalu ada. Selalu dihadapkan dengan kecemasan. Tapi kalau di surga bisalamin aminin. Selalu aman. Yang kedua, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di dunia ini kapan sih kita bisa bebas dari konflik antar teman, antar orang, antar rekan kerja, antar tetangga, antar suami istri, antar orang tua dan anak, antara kakak adik? Kapan sih kita bisa bebas dari itu semua? Kalau kita bebas hari ini belum tentu ke depan juga masih bebas. Kalau kita mengatakan saya enggak kok, tapi dulu kan pernah kan? Yang namanya di dunia itu selalu ada konflik. Salah paham, ketersinggungan, bercandanya yang tidak pas, salah ucap, salah persepsi juga. Salah baca bisa, salah kirim bisa enggak? Bisa. Konflik, gesekan dan macam-macam itu banyak sekali. Nah, ketika kita mengalami adanya perselisihan, konflik, ingat surga memang yang tidak ada konflik di sana. La yamassuhum fiha nasabun. Di surga itu enggak ada capek. Jadi kalau pas capek antar jemput anak, capek berangkat pulang taklim, capek berangkat bekerja dan ketika sampai di rumah. Dulu susah cari pekerjaan, barang dapat pekerjaan bingung. Itulah manusia. Capek untuk kepentingan dia pribadi, demi urusan keluarga, itu kaitannya dengan ibadah dan dakwah, ta'awun dan yang semisalnya, capek lah. Tapi kalau udah mulai capek begitu, ya ini dunia, gak bisa kita istirahat. Ya istirahat itu ternyata cuma hanya bisa di surga. Di dunia ya jangan bayangkan bisa istirahat. Bisa istirahat tapi itu cuma sebentar. Bisa istirahat tapi itu cuma sesaat. Istirahat bisa. Tapi itu sudah dinanti lagi dengan kecapean-kecapean, kecemasan-kecemasan, ya kan? Perselisihan-perselisihan itu. Wa ma hum minha bimukhrajin. Kalau sudah masuk surga, mereka tidak keluar karena mereka kekal selama-lamanya. Kalau di dunia kan semuanya bersifat sementara. Aman ya sementara. Karena sangat memungkinkan rasa aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berteman itu akhirnya sementara juga karena banyak sekali yang dulunya berkawan puluhan tahun kemudian menjadi lawan. Banyak sekali yang dulu sahabat dekat tapi akhirnya menjadi musuh yang paling dibenci. Itu banyak. Capek juga gitu. Kita bisa istirahat, liburan long weekend nih. Bisa liburan berapa hari? 4 hari. Kamu ngapain kalau liburan? Ya tidurlah. Hari-hari kerja, kesempatan tidur. Tidur seharian dari pagi pada subuh sampai menjelang zuhur. Bangun pegel. Bayangannya kalau tidur setengah hari full, badannya seger. Tapi ternyata pegel. Tidur terus-terusan itu juga capek loh. Ya, karena melampaui batas. Kerja capek. Liburan capek. Aktif berkegiatan capek. Terlalu banyak tiduran capek. Nahan haus, nahan lapar capek. Pas kekenyangan lebih capek lagi. Ya kan? Jadi memang hidup di dunia itu selalu capek. Jadi usahakanlah. Kalau mengeluh, jangan mengeluh dengan sesuatu yang mau tidak mau itu akan kita rasakan.
Jangan mengeluh dengan sesuatu yang semua orang juga merasakan. Ayo Mas taklim, kesel. Kowe ora pantes alasan kayak gue, enggak pantes. Emangnya yang kesel cuma kamu doang? Aku juga kesel, capek. Gitu. Memangnya yang capek itu cuma yang berangkat taklim. Itu yang enggak taklim juga capek, sama. Kalau sudah merasa capek, diingat-ingat lagi lah. Capek itu bukan alasan. Karena lelah hanya alasan seorang pecundang. Seorang pejuang tidak mengenal lelah. Capek aku. Ya. Yang capek itu bukan hanya jenengan, semua orang capek. Tapi mereka yang berhasil itu yang mengabaikan rasa capek. Yang bahagia itu mereka yang lelah itu bukan masalah. Apalagi kalau seseorang udah bercita-cita pengen masuk surga, wes orang apa-apa nih di dunia ini.